Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Zilfi dari Putra. Di sini saya akan mapel sejarah tentang agama Hindu dan Buddha. 1A. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India di antara tahun 3102 sampai 1300 sebelum Masehi, atau ada yang mengatakan 1900 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk dari India dan dari Asia Tengah. Muncul celah kabel keadaan bangsa Arya ini mendesakkan bangsa Dravida penduduk asli India termasuk dalam kategori ras Austroboil. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya terjadi percampuran antara perbudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Draksara, zaman Upanishad, zaman Buddha. Zaman Weda. Zaman ini memulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembang sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 setelah mendesak bangsa Dravida sebelum sampai kedatangan tinggi. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Indonesia adalah negara kepulauan yang letak strategis karena ada di jalur perayatan yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. 1. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Condi berdasarkan pada alasan bangsa. Motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan tersebut yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India atau kasta Waisya. Teori Waisya diragukan sebelumnya ketika para pedagang yang berperang terhadap penyebaran kebudayaan. 2. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan pada masa lampau, di India sering terjadi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. B. Zaman Brahmana. Zaman yang 1000 sampai 750 M. Pada masa ini kekuasaan belum Brahmana amat besar dalam kehidupan bagaimanapun yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. C. Zaman Upanisya. Berlaku terbit pada 750 sampai 500 M. Pada zaman ini yang diperlukan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu. D. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sodana yang bersama Siddhartha menafsirkan. 2. B. Zaman Buddha. Agama adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebelumnya adalah sebuah bagian seorang yang telah memperoleh penerahan
Hal tersebut sesuai dengan asal kata-kata yang berasal dari bahasa India seperti sejati. Pengertian Siddhartha adalah anak raja yang penegaman Hindu dari suku bersama Sudarta sebagai anak raja dilimpah kemerdekaan. Ia dilahirkan pada tahun 567 M. Konon Raja Sudarta sedih mendengar ramakan tersebut karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi harta. Untuk mencegah ramalan penyelesaian agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, pada tahun 70 M terjadi penerapan di antara para penyamar Buddha. Perpecahan ini melibatkan daya Aryan, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Ajakan Buddha Mahayana lebih kompleks daripada dipengaruhi oleh agama Hindu atau sehingga mengenalkan dewa-dewa. Pada tahun 78 terjadi perpecahan di antara para pengaruh Buddha. Perpecahan ini melahirkan daya aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Ajakan Buddha Mahayana lebih kompleks daripada banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lebih seperti agama Hindu dewa-dewa. 3. Teori Brahmana. Buddha memenuhi bahwa hidup ini adalah penderitaan atau pendalaman ketika paus disebabkan oleh nafsu, keinginan, keserahan ketika dan kebohongan, atau keyakinan kepamnya kebijaksanaan dan keadaan damai, yakni tidak ada penderitaan atau penghakiman. Ketika puasa disebut perpecahan atau manusia bisa bebas dari penderitaan persamaan tidak puas. Adapun Buddha Hinayana sehingga mengenal agama yang dipercayai oleh seperti Hindu. 4. Teori arus balik. Teori arus balik diantara lain Choldas ini berkembang mencapai dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk ada dan berkunjung di India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. C. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. 1. Kutai Hindu abad keempat. Kutai Kalimantan Timur. Mula Warman. 2. Arumangran Hindu abad 5. Jawa Barat Purnawarman. 3. Pelajaran Buddha abad 7 sampai abad Bogor, Jawa Barat, Sri Baru Maharaja. Melayu Buddha abad P11 sampai F1 Jambi. ST Majui Marmat Dewa Hadiawarman. Kaliman Buddha abad P11 Blono dan Cepu Jawa Tengah. Ratu Siwa
6. Sriwijaya Muda abad ke-11 sampai Ekpen memuatkan ekspor Riau dan Palembang. Dapunta Hangga Dharma I Bala Putra Dewa. Mataram Hindu abad ke-1 Kelana Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak diairi sungai seperti Purwokerto dan Bengolan Solo. Sanjaya Rakai Penangkan Sangatungga sampai Pikatan. 8. Hindu abad Ek Jawa Tengah dan Jawa Timur dekat dekat gelombang tepi sungai berantas. MPU Sendok Dharma Wangsa Air Langga. 9. Kediri Hindu abad Ek1 sampai Ek111 Kediri Jawa Timur Jawa Bayu Kertajawa. 10. Singasari Hindu abad ke Ek111 Singarsi Malang Jawa Timur. Ken Erok Ranggawani Kertanagara Jayakatwang. 11. Majapahit Hindu abad ke-1 sampai Ek1 Bali Dharma Uyana Hayam Huruf. 12. Hindu abad 1 Ekn Bali Dharma Budapa Mawardewa. Bukti-bukti pengaruhan Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga hari ini. 1. Bahasa dan tulisan. Masuknya bahasa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantar masyarakat Nusantara ke Buddha tulisan atau masa aksara atau masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Buddha tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan bentuk Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain yang di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Masaksa. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang seperti huruf Pallawa. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para brahmana dalam upacara keagamaan. Bukti pertama dikenal tulis atau aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah rupa atau T1 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah merupakan tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan penustripan atau naskah. A. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sukun yang berarti pujian, berupa piagam atau dokumen yang tulis pada bahasa yang keras dan tahan lama yang membuat informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan tentang sebuah peristiwa, di antara lain berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing. Prasasti dianggap sumber kepentingan karena mampu memberikan pembelajaran secara kronologis
suatu peristiwa dan banyak hal yang membuat suatu peristiwa sangat menguntungkan dunia maupun masa lampau. Selain mengandung unsur penanggalan seperti menggunakan sejumlah nama dan alasan, prasasti tersebut dikeluarkan hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu. Juga menggunakan karya sastra jika zaman tersebut Kediri menggunakan huruf Pallawa. Meski sebagian berarti pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, utang piutang, dan di Indonesia berarti tentang siwa, yaitu tentang perpindahan hak, mengumpulkan pajak dengan imbalan, dan memberikan jasa pada lembaga agama. Tulisan-tulisan pada prasasti biasanya mengikuti format tertentu seperti berisi tanggal tahun dan nama pejabat yang memperingatkan pembuatan prasasti tersebut. Prasasti tersebut tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi juga dituliskan di atas lempengan emas, pirunggu, lembaga, daun lontar, daun nipah, ikut palu, daluang, atau kertas tradisional yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur keras. Digunakan khusus di Pulau Jawa dan berkembang pesat pada masa Islam sebagai pengantin kertas lontar, kain dan kertas. Prasasti di Indonesia dapat dikelompokkan sesuai bahasa seperti dalam bahasa sastra terdapat pada prasasti yang dibuat pada abad 1p sampai abad 1f. Misalnya, prasasti yang dipatahkan pada tiang suatu atau jupa di wilayah kerajaan Kutai. Persam memiliki kerajaan Tarumanagara atau Ciaputaun, Jambu, kebun kopi, Pasir Awi, Muara Cienteng, Tunggu, dan Cindanggiang seperti berikutnya. Adalah prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlahnya tidak terlampau banyak. Di antara prasasti Kedua dan prasasti Dinoyo Mataram kuno. Bahasa Jawa kuno di antara mulai di sekitar abad 1 Selain kemudian bahasa tersebut temukan juga prasasti dalam bahasa Melayu kuno yang banyak ditemukan di Sumatera. Contohnya prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Palong Tua, dan prasasti Telaga Batu. Semuanya meninggalkan kerajaan Sriwijaya. Melanjutkannya, prasasti dalam bahasa Bali kuno biasanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan Bali selain huruf Hawala. Seperti prasasti ini menggunakan huruf Jawa kuno yang contoh prasasti Juan dan prasasti Ugrasena. B. Kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan menggunakan bujangan Nusantara melahirkan karya-karya sastra merupakan kitab-kitab dalam kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Keadaan ini di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu-Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Biasanya di dalamnya umumnya bukan merupakan kalimat langsung, melainkan dituliskan dalam rangkuman puisi yang indah dan terdiri di dalam sejumlah bait yang dibuat pupuk dalam ungkapan yang dituliskan dalam
dalam bentuk puisi ini bisa disebut kakawin. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau kesusastraan tertua lahir pada masa kerajaan Mantara kuno. Kitab terkenal pada Sang Hayang Kamahayanika atau Sambara Suryawanasa. 2. Tahap kedua lahir pada masa kerajaan terdiri pada tahun ini dapat berkarya serta seperti kejumlahan wiwaha yang tertulis oleh Empu Kamang Terkresnatya dan dituliskan oleh Empu Dharmajaya dan Berhayada dan dituliskan oleh Empu Sedah dan Kemudahan diselesaikan oleh Empu Palunan. 3. Tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada masa Majapahit. Pada tahun ini lahirlah negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Dari kitab inilah kita hanya mengetahui tentang kehidupan masyarakat pada zaman Majapahit dan silsilah dalam para leluhur raja. C. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tentang peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepulauan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra, sihir, dan resep obat-obat. Contohnya Pustaha yaitu naskah Batak yang dituliskan dengan naskah Batak dan dituliskan di atas lembaran kulit kayu alim Ailagoilgo yaitu naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos atau kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan dulu masa para Islam. Pada awalnya Ailagoilgo ditulis menggunakan naskah Bugis, namun dalam perkembangannya ditulis dalam berbagai bahasa. Sejarawan Robert Wilson menganggap Ailagoilgo sebagai hasil sastra kuno terbaik karena ditulis dengan mengedepan objektivitas dan fakta sejarah. Selain kedua naskah itu, ada naskah kuno Lampung yang terdiri di atas kulit kayu pohon kuno menggunakan askara Lampung. Askara tersebut adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan antara askara Pallawa dari India Selatan yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.